Bu. Lezat dan gurih. Waduh, sudah beberapa hari ini saluran pencernaan saya terganggu. Sembelit rasanya gak enak banget deh. Apa ya obat yang cocok dan aman supaya terbebas dari sembelit? Mas, ada obat sembelit gak? Memangnya mbaknya kenapa? Aduh, aku udah berapa hari ini gak BAB nih, Bu. Wah, kebetulan mbak saya lagi ini setor, diminum dulu aja. Wah, ini apa nih, Bu? Ini sari cincau mbak, buatan saya sendiri. Asli bahannya mbak, itu manfaatnya sangat luar biasa, terutama untuk sembelit. Segarnya. Tapi apa betul ya minuman sari cincau hitam yang saya konsumsi ini memang berkhasiat? Walaupun kaya manfaat, produk olahan berbahan cincau belum banyak diproduksi. Kebanyakan yang dijual di supermarket adalah produk impor dari Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Padahal bahan baku simplisia kering cincau hitam mereka impor dari Indonesia. Lalu produk olahannya mereka jual kembali ke Indonesia dengan harga mahal. Ironis ya. Oh iya, ada dua jenis cincau yang dikenal masyarakat. Pertama, cincau hijau yang dihasilkan dari tanaman bernama latin Cyclea barbata. Jenis kedua adalah cincau hitam dari tanaman yang bernama latin Mesona palustris, atau yang lebih dikenal dengan sebutan janggelan. Lokasi pengolahan janggelan menjadi minuman sari cincau ada di Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Perintis pengolahannya adalah Ibu Lucia. Yuk, kita belajar cara pembuatannya. Bahan baku utama untuk membuat minuman sari cincau hitam adalah daun dan batang janggelan yang sudah dikeringkan sebelumnya. Setiap bulannya, Ibu Lucia membutuhkan sekitar 500 kg daun dan batang janggelan kering. Ia mendapatkan pasokannya dari para petani di sekitar Kecamatan Ngerayun. Mbak Sinta, sebelum kita cuci cincau ini harus kita bersihkan dulu dari rumput-rumput liar atau yang bukan cincau, sehingga nanti biar bersih, rasanya nggak mempengaruhi rasa. Cuci daun dan batang janggelan kering dengan air mengalir sebanyak 3 kali pencucian. Gunanya agar janggelan benar-benar bersih. Selanjutnya, masuk tahap perebusan. Untuk setengah kilogram janggelan kering menggunakan 40 liter air. Waktu perebusannya sekitar 2 jam agar sari cincau hitamnya bisa larut semua ke dalam air. Hasil perebusannya udah wangi nih. Rebusan janggelan kering yang aromanya seperti jamu ini lalu diambil airnya. Air perebusan inilah yang disebut dengan sari cincau yang akan dibuat menjadi gel cincau hitam. Gel bisa terbentuk dikarenakan janggelan mengandung sejenis karbohidrat yang mampu mengikat molekul-molekul air. Nah, untuk mempercepat proses pembentukannya, diberi tambahan tepung kanji saat proses pemasakan. Gel yang mulai mengental lalu dituang ke dalam cetakan. Diamkan selama 30 menit. Hasilnya inilah yang dinamakan jeli cincau hitam. Jeli cincau hitam kemudian dipotong kecil-kecil. Parut sampai halus lalu masukkan ke dalam gelas plastik. Jeli cincau hitam pun siap dicampur dengan larutan sari cincau hitam. Cara membuatnya pun mudah. Masak campuran sari cincau hitam dengan gula dan daun pandan. Komposisinya 1 kilo gula untuk 1 liter sari cincau hitam dimasak sampai mendidih. Dikasih pandan ini biar aromanya khas Mbak Sinta, biar wangi. Ibu Lucia memanfaatkan mesin kemas modern untuk produknya. Penggunaan mesin tentunya membuat proses pengemasan menjadi lebih cepat dan efisien. Sari cincau hitam sebanyak 120 ml akan otomatis masuk ke dalam gelas plastik berisi jeli cincau hitam. Penutupnya menggunakan plastik khusus.
3.000 gelas minuman sari cincau hitam pun bisa dikemas dalam waktu 1 jam saja. Proses berikutnya adalah tahap pasteurisasi agar minuman sari cincau hitam lebih steril dan tahan lama. Caranya dengan direbus pada air mendidih bersuhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Minuman sari cincau hitam produksi Ibu Lucia dikemas dalam dus berisi 24 gelas. Harga 1 dusnya cukup terjangkau, hanya Rp25.000 saja. Nah Bu, mengenai kendala pemasaran sendiri ada nggak sih Bu? Pemasaran alhamdulillah bagus Mbak, banyak pesanan. Yaitu kekurangan peralatan ya yang memadai, maksud saya yang besar ya Mbak ya. Dan juga terus terang Mbak ini kita kurang modal Mbak untuk memenuhi pasar. Minat konsumen terhadap minuman sari cincau hitam memang cukup besar. Dari permintaan 5.000 dus minuman sari cincau hitam setiap bulannya, Ibu Lucia hanya sanggup memenuhi sekitar 2.000 dus saja. Penjualan minuman sari cincau hitam produksi Ibu Lucia diantaranya ke beberapa minimarket di sekitar Kabupaten Ponorogo. Lucia juga menjualnya ke warung-warung kecil di sekitar rumah. Karena rasanya yang khas dan enak, minuman sari cincau hitam ini cukup laris terjual. Cincau hitam mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Kandungan serat larut airnya mampu mengikat kandungan gula, lemak, dan kolesterol dalam tubuh. Mengkonsumsi cincau hitam tentu saja bermanfaat mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung, dan stroke. Air cincau hitam hasil perebusan pun memiliki manfaat yang luar biasa. Kandungan fenol dan flavoidnya merupakan senyawa bioaktif untuk antioksidan. Berikut adalah kandungan gizi dalam setiap 100 gram cincau hitam. Luar biasa kan manfaatnya? Dahulu, sebelum menjalani usaha membuat minuman sari cincau hitam, Lucia sempat berganti-ganti pekerjaan dan mengalami kegagalan. Salah satunya adalah usaha toko emas yang terpaksa harus gulung tikar karena tertipu rekan kerjanya. Lucia pun sempat putus asa. Untung saja, di tengah keterpurukannya itu, ia teringat dengan pelatihan pengolahan cincau hitam yang pernah diikutinya beberapa tahun lalu. Sejak saat itulah, ide untuk membuat usaha pengolahan minuman sari cincau hitam muncul, tepatnya di tahun 2011 lalu. Kecamatan Ngerayun, Ponorogo memang dikenal sebagai sentra tanaman janggelan atau cincau hitam berkualitas. Kandungan seratnya terbaik nomor 2 di dunia dan berkualitas ekspor. Sayang pemanfaatannya belum maksimal. Para petani hanya menjualnya dalam bentuk daun dan batang cincau kering saja. Jikapun ada yang mengolahnya, hanya berupa jeli cincau sederhana. Pengemasan dilakukan seadanya saja dan dijual terbatas di lingkungan Kecamatan Ngerayun saja. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Lucia dengan mengolah janggelan menjadi minuman sari cincau hijau yang lebih berkelas. Usaha industri rumah tangga yang dirintis Lucia akhirnya berkembang pesat. Untuk lebih memberdayakan ibu-ibu di lingkungannya, Lucia lalu membentuk kelompok wanita tani Agro Hidayah pada tahun 2013 lalu. Usaha Lucia terbilang sukses. Kini, ibu-ibu anggota KWT Agro Hidayah sudah mahir mengolah beragam makanan berbahan baku cincau hitam. Salah satunya berupa dodol cincau hitam yang harga perbungkusnya Rp10.000. Salah seorang anggota yang merasakan manfaat bergabung dalam kelompok wanita tani adalah Ibu Sri Ningsih. Sekarang, ia sangat piawai mengolah cincau hitam menjadi stik yang gurih. Bahan untuk membuat stik cincau hitam terdiri dari daun cincau hitam kering, tepung terigu, margarin cair, telur, gula, wijen, garam, dan air. Pertama, sangrai daun cincau hitam kering sampai harum. Daun cincau hitam harus benar-benar kering agar mudah dihaluskan. Selanjutnya, blender sampai menjadi bubuk.
Sekarang kita buat adonannya. Campurkan tepung dengan gula dan garam. Telurnya lalu dicampur dengan margarin cair. Lalu uleni adonannya. Nah, sekarang masukkan wijen dan bubuk cincau hitamnya. Oh iya, untuk setengah kilogram tepung terigu dibutuhkan 5 sendok makan bubuk cincau hitam agar komposisinya pas. Tambahkan juga air secukupnya, lalu aduk kembali. Pembuat adonan tidak bisa menggunakan mixer karena airnya sedikit sehingga adonan menjadi berat. Ibu udah berapa lama Bu bikin olahan ini, Bu? Ya sekitar 6 bulanan, Mbak. Dan sebelumnya kan sudah biasa membuat pangan olahan dari singkong. Mengenai pemasarannya sendiri, Bu, seperti apa? Saya kan cuma membuat dan saya setorkan ke Mbak Lucia. Dan Mbak Lucia kan yang mencetorkan ke toko-toko. Dan lumayan untuk menambah penghasilan saya. Adonan stik yang telah selesai lalu dipipihkan untuk kemudian dicetak memanjang seperti mie. Oke, selanjutnya tinggal digoreng dalam minyak panas. Nah, jangan terkecoh sama warnanya yang hitam, karena warnanya yang hitam ini bukan berarti gosong, tapi karena bahan dasarnya itu adalah cincau hitam. Nah, cobain nih Bu ya. Enak Bu, lezat dan gurih. Sekali produksi, Sri bisa membuat 50 bungkus stik cincau hitam yang berat per bungkusnya 250 gram dan dijual seharga Rp10.000. Ya, kemajuan Sri dalam berusaha menjadi bukti nyata kerja keras Lucia dalam pemberdayaan masyarakat mengolah cincau hitam. Cincau hitam yang dihasilkan tanaman janggelan pun menjadi semakin bermanfaat bagi kesejahteraan warga Ngerayun, Ponorogo. Tanaman janggelan mungkin terdengar asing bagi kita, tapi jika menyebutkan cincau hitam, pastinya banyak yang mengenalnya. Sejatinya, cincau bukanlah nama tumbuhan, melainkan nama untuk sejenis gel yang didapatkan dari memproses daun dan batang tanaman janggelan. Wah, ini indah banget ya Bu. Berarti banyak masyarakat yang menanam cincau hitam di sini ya Bu? Banyak sekali Mbak, 90% masyarakat sini nanam semua itu. Contohnya ada di pematang sawah itu. Tanaman cincau hitam berasal dari kawasan Asia, lalu menyebar ke India, Filipina hingga ke Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sentra tanaman cincau hitam adalah Kecamatan Ngerayun, yang berada di dataran tinggi kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Terletak di ketinggian, membuat Ngerayun menjadi lokasi yang cocok untuk budidaya tanaman janggelan yang berkualitas. Coba Pak. Pembudidayaan tanaman janggelang terbilang gampang karena tidak perlu perawatan khusus. Menanamnya juga sangat mudah, cukup dengan menancapkan bibitnya saja di tanah gembur. Mengenai bibitnya sendiri Bu, ya harus ditanam yang seperti apa Bu? Oh ya, yang seperti kita tanam ini Mbak, kita ambil bibit yang masih muda, yang bagus, biar nanti cepat tumbuh akarnya. Jadi kalau masih muda, akarnya kan berkembang cepat, akhirnya tumbuh kuat. Bibit itu bisa tahan sampai 5 tahun Mbak Sinta. Jarak dari bibit satu ke bibit lainnya sekitar 20-30 cm. Pengaturan jarak membuat tanaman menjadi rapi dan tumbuh dengan baik. Mengenai lokasi penanaman cincau hitam ini sendiri Bu, harus seperti apa Bu? Dimanapun bisa Mbak, asalkan di dataran tinggi seperti ini. Lokasi penanaman janggelan sekarang ini berada di bawah pohon tegakan, yaitu pohon pinus milik perhutani. Masyarakat sekitar diperbolehkan memanfaatkannya, karena tanaman janggelan penghasil cincau hitam tidak mengganggu perkembangan pohon tegakan. Janggelan juga bisa ditanam secara tumpang sari untuk memaksimalkan hasil lahan. Biasanya, para petani Ngerayun memanfaatkan sela-sela lahan antara tanaman jagung untuk ditanami janggelan. Cara seperti ini tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman satu dengan yang lain. Perawatannya pun bahkan menjadi lebih hemat. Pemberian pupuk bisa dilakukan secara bersamaan. Penggunaan pestisida untuk hama penyakit tidak diperlukan karena janggelan tahan hama. Nah, mengenai perawatannya sendiri itu Bu? Perawatan juga sangat mudah Mbak ini. Ketika kita tanam,
1 bulan kemudian akarnya sudah tumbuh banyak, kita kasih pupuk, kemudian 2 bulan kita siangi dan 3 bulan kita panen nanti Mbak Sinta. Penanaman janggelan sebaiknya dilakukan saat musim penghujan agar pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, pengaturan pola tanam yang sesuai membuat para petani ngerayun bisa memanen janggelannya hampir setiap hari. Wah, ternyata panen janggelan tidak terlalu sulit ya. Sebentar saja, saya sudah bisa membantu Pak Prapto. Memanen janggelan cukup mudah. Caranya dengan memangkas batang tanaman dengan jarak 5 cm dari tanah. Nah, batang sisa pangkas ini nantinya bisa tumbuh kembali. Nah Pak, ini kan ada yang berbunga, ada yang nggak berbunga nih Pak. Ini yang bisa dipanen yang seperti apa nih Pak? Nah, kalau yang seperti berbunga ini Mbak, sebetulnya ini pun juga bisa dipanen. Yang ini masih ginian juga bisa dipanen. Cuman kalau yang lebih bagus itu yang sebelum berbunga Mbak. Masalahnya apa? Itu kalau yang belum berbunga seperti ini, saripatinya akan lebih banyak. Dari lahan seluas 1 hektar miliknya ini, Prapto bisa memperoleh 2-3 ton janggelan. Hasil panen harus segera dijemur di bawah sinar matahari. Lalu susun dan jangan sampai menumpuk. Supaya janggelan kering merata, penjemuran biasanya memerlukan waktu 3 hari agar hasilnya maksimal. 2 ton janggelan basah yang dikeringkan akan menghasilkan 700 kg janggelan kering. Biasanya setelah proses penjemuran ini Bapak jualnya kemana Pak? Kalau dulu Mbak, saya menjualnya ini ke Tengkulak. Tapi sekarang ke Bulusia. Saya tak tiba Wadik. Sebelum adanya usaha pengolahan cincau hitam, harga daun dan batang janggelan kering naik turun, dipermainkan harga pasar. Harganya lagi mudun. Loh, regane kok ning 2.500. Ya regane kok dol rego sakmono, apa ngenteni mundak. Saat panen raya, ketika pasokan begitu banyak, harga janggelan bisa sangat anjlok, yaitu Rp1.000 saja per kilonya. Hal ini tentu saja sangat merugikan para petani. Ya, mergane lek ora resik, nunggu harganya ora padha. 6 kilo Mas, 6 kilo. Untung saja, dengan adanya usaha pengolahan cincau hitam yang dirintis Lucia, harga janggelan hasil panen petani menjadi meningkat. Untuk setiap kilogram daun dan batang janggelan kering, Lucia memberi harga Rp5.000. Jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan para tengkulak. Berpuluh tahun sudah, bertonton daun dan batang janggelan kering diangkut dari Kecamatan Ngerayun menuju kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Sayangnya, tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan para petaninya. Keberadaan industri rumahan yang dirintis Lucia merubah segalanya. Kini, para petani janggelan dari Ngerayun bisa lebih sejahtera. Pengolahan cincau hitam tentu saja menyisakan limbah berupa daun dan batang hasil perebusan. Semuanya tidak dibuang dan dimanfaatkan menjadi pupuk. Prosesnya cukup mudah, yaitu dengan memasukkan limbah ke dalam lubang yang ukurannya telah disesuaikan. Beri cairan khusus untuk mempermudah fermentasi. Tutup dengan karung, kemudian timbun dengan tanah. Setelah 1 bulan, pupuk pun siap digunakan dan terbukti berguna menyuburkan tanah. Ide Ibu Lucia mengolah pupuk dari limbah pengolahan cincau hitam pun patut diacungi jempol. Kerja keras Ibu Lucia dalam membina kelompok wanita tani dan meningkatkan nilai ekonomis cincau hitam akhirnya mendapat berbagai apresiasi lewat penghargaan yang diraihnya. Salah satunya, ia berhasil meraih juara 1 di bidang wirausaha mikro perempuan. Ya, wanita berusia 45 tahun ini dianggap sukses melakukan usaha mikro di daerahnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan pemberdayaan. Kini, minuman sari cincau hitam kreasi Lucia menjadi produk unggulan dari Kabupaten Ponorogo dan bahkan dipromosikan jauh sampai ke Jepang. Lucia yakin dengan ketekunan, kesabaran, dan kerja keras, produk cincau hitam olahannya akan semakin dikenal masyarakat. Hal ini tentu saja membawa pengaruh positif bagi perkembangan industri olahan cincau hitam dan para petani janggelan di Ngerayun.